Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Baqallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa qala aidan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sari'atu aqwali wa tariqatu af'ali wal haqiqatu ahwali wal ma'rifatu ra'sul mali. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Al-Amanah, Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Mengawali kajian ini, mari sama-sama bangkitkan kolbu kita, kolbu yang senantiasa bersyukur kepada Allah dan juga kolbu yang senantiasa butuh kepada Allah. Sejauh mana kita butuh kepada Allah, itulah yang akan menjadi energi ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang butuh kepada Allah, orang yang selalu mendekat kepadanya. Mudah-mudahan rasa al-faqru butuh ini terus hidup di hati kita sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-7 ya di bulan Muharram di kalender tahun baru Islam 1446 Hijriah. Ini adalah karunia yang sangat besar yang layak dan pantas kita syukuri. Nikmat waktu, nikmat umur, nikmat waktu luang sekaligus kesehatan di dalamnya. Tanpa itu semua kita akan sulit memenuhi panggilan-panggilan Allah. Kita ambil tema esensi hijrah dalam perspektif ilmu tasawuf. Hijrah secara umum, secara lugawi sangat mudah dipahami. Berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Intiqal minal makan ila makanil ghairi. Sederhana. Tapi yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya bukan itu. Ada hijrah yang esensi, yang hakiki, yang disebut dengan hijrah maknawi, bukan hijrah makani. Kalau hijrah makani, hijrah dari tempat ke tempat, masih samar, masih belum jelas tujuannya. Tapi kalau hijrah maknawi, ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang mengajak seluruh para sahabat waktu itu yang tinggal di Mekah untuk berhijrah menuju Yasrib. Tidak disebut Yasribnya atau tidak disebut Madinah kalau hari ini, tapi beliau menyampaikan
yang diawali dengan pondasi agama, yaitu niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung niat-niatnya. Amal-amal itu tergantung pada niat-niatnya. Rasul ingin mengajarkan supaya niat itu lurus. Jangan ada niat yang lain, kepentingan yang lain. Harus ada cita-cita yang jelas dalam hijrah ini. Dan segala urusan itu Allah tilai tergantung kepada niat-niatnya. Nah, niat kita hadir di sini tadi dari rumah melangkahkan kaki hijrah dari rumah ke masjid, niatnya apa? Kita koreksi sejak sekarang ini. Maka Rasul menjelaskan rencana hijrahnya. Paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, itu niatnya hijrah itu demi memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Hijrahnya itu demi mendapatkan ampunan dan ridho Allah dan Rasulnya. Maka hijrahnya ditilai oleh Allah hijrah kepada Allah dan Rasulnya, sukses di dalam hijrahnya. Tapi sebaliknya Rasul pun mengkoreksi atas niat-niat sahabat di luar itu. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya hanya kepada urusan dunia untuk mendapatkannya. Wah, kalau berangkat dengan Rasul pindah dari Mekah di bawah tekanan, sulit usaha, sulit kerja, bisa jadi di Madinah, di Yasrib gampang usaha, gampang kerja. Ini niat yang buruk dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Niat yang rendahan, atau niatnya itu ingin mendapatkan jodoh di Yasrib. Kalau cuma mendapatkan jodoh nggak usah hijrah, di Mekah pun bisa. Maka ia hijrahnya itu hanya semata mendapatkan apa yang diinginkannya, yang diniatkannya. Hanya urusan dunia dan jodoh semata. Maka dari hadis ini kita akan elaborasi dengan referensi ilmu tasawuf. Yang harus kita hijrahkan dalam pandangan ilmu tasawuf adalah orientasi kolbu kita. Yang tadinya orientasi kolbu kita itu hanya sebatas kepada urusan duniawi, dialihkan orientasinya, ditingkatkan menjadi orientasinya adalah ukhrawi. Melangkahkan kaki dari rumah tujuannya bukan duniawi tapi ukhrawi, yang dipandang bagaimana nasibku nanti di akhirat. Mudah-mudahan dengan langkah kaki ke masjid, dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim, ditutup dengan sholat suruk 2 rakaat, berharap ampunan Allah supaya nasib akhiratnya selamat. Niatan-niatan ukhrawi ini kolbu yang sudah hijrah orientasinya. Kolbu yang orientasinya awalnya hanya makhluk ke makhluk, beralih hijrah menuju kepada sang pencipta makhluk. Dulu sebelum hijrah aktivitasnya hanya ingin mendapatkan penilaian positif dari sesama, dari teman, dari tetangga, dari sahabat. Sekarang hijrah orientasinya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dipandang keridoan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ridho dari manusia semata. Ini yang namanya ikhlas, terhindar dari riya dan ujub. Dihijrahkan orientasi kolbunya dari makhluk kepada sang pencipta makhluk. Hijrah kolbunya dari kondisi yang goplah lalai menjadi yaqdoh sadar.
Kemarin-kemarin sebelum hijrah kolbunya banyak lalainya, banyak lupanya kepada Allah. Pantas sering jatuh kepada noda dan dosa, mudah terkena penyakit kolbu, mudah hasad, mudah iri dengki, mudah permusuhan. Hijrahkan kolbu kita menjadi kolbu yang senantiasa yaqdoh, sadar dalam kehidupan ini kita sementara, kita sedang ditunggu, bahkan dijemput oleh kematian sebagai pintu akhirat. Sadar mempersiapkan dirinya. Jadi hijrahnya itu hijrah maknawi yang diajarkan oleh Rasul. Sungguh pun hijrah secara zahir, hijrah dari Mekah menuju Yasrib, hijrah makani. Hijrah makani harus diiringi dengan hijrah maknawi. Itulah yang terjadi 14 abad lampau. Maka hijrah yang maknawi ini pada gilirannya akan memadukan antara aspek syariat dengan aspek hakikat. Kenapa? Karena hatinya sudah hijrah orientasinya tentang akhirat yang dipikirkan, yang diusahakan, ingin mendapatkan ampunan dan ridho Allah yang menjadi tujuannya. Maka syariat dan hakikat itu menjadi fokus perhatiannya. Tadi dalam muqaddimah disampaikan beberapa dalil. Yang pertama, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasul menyampaikan, "Asy-syari'atu aqwali." Syariat itu adalah ucapan-ucapanku. Semua yang kita amalkan yang bersumber dari syariat, hukum-hukum Islam yang disusun oleh para ulama semenjak ulama di zaman era sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, salafus soleh sampai ulama sekarang membuat susunan syariat. Sumbernya min aqwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kata-kata, ucapan-ucapan kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu melalui lisan Rasulullah, betul tidak? 30 juz, 114 surah itu bersumber dari Allah melalui kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam surah An-Najm disebutkan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu berkata-kata berdasarkan hawa nafsunya, keinginan pribadinya, bukan. Mendapatkan legitimasi dari Al-Quran itu semua in huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi itu berdasarkan wahyu bimbingan Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Nah, ini kita memaknai ucapan Rasul itu menjadi sumber syariat. Maka Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub, kitab tasawuf klasik, menjelaskan apa itu syariat. Fasyari'atu hiya al-ahkamul munzalatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati fahamihal ulama nason au istimbatan. Yang disebut syariat itu adalah hukum-hukum, aturan-aturan, kebijakan-kebijakan yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selanjutnya dipahami, digali, dikodifikasi, dielaborasi, baik secara nas atau ijtihad, sehingga istimbat hukum yang dipahami oleh para ulama. Tadi semenjak zaman para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, ulama salafus soleh. Contoh misalkan di kalangan para sahabat,
Tidak sedikit syariat-syariat Islam ini yang diijtihadi oleh beberapa sahabat. Contoh yang paling banyak itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Banyak ijtihad syariat melalui kebijakan beliau. Contoh seperti di bulan Ramadan, satu masjid sholat tarawihnya satu imam. Itu terjadi di zaman Umar bin Khattab. Sebelumnya di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, satu masjid itu kadang ada 3 grup jamaah sholat tarawih, imamnya masing-masing. Kenapa? Karena di zaman Rasul belum dibijaki. Di zaman Rasul menurut beberapa riwayat ada yang menyebutkan hanya 1 malam tarawih berjamaah, ada yang menyebutkan 2 malam. Di malam ketiga Rasulullah tidak diberjamaahkan, Rasul tidak datang ke masjid setelah sholat isya. Sholat tarawihnya di kamar beserta istri dan anaknya. Di malam ketiga sahabat sudah berkumpul. Di malam pertama hanya sahabat yang ikut itu yang ada saja, langsung bilang-bilang kepada sahabat yang tidak hadir di malam pertama. Di malam kedua penuh Masjid Nabawi. Di malam ketiga semakin penuh, Rasulnya tidak datang. Maka selepas sholat subuh ditanya, ya Rasulullah, tadi malam kami penuh sesak masjid ini, ingin sholat yang seperti malam kemarin, tapi engkau tidak datang, kenapa ya Rasulullah? Maka Rasul tersenyum begini, aku khawatir kalau kalian suka dengan sholat yang kemarin malam, kalian tidak keberatan karena jumlah rakaatnya banyak. Aku khawatir Allah mewajibkan, mempardukan sholat itu. Lihat kebijakan Rasulullah, khawatir Allah mempardukannya. Nanti kalau orang nggak sanggup gimana Pak? Sedangkan rakaatnya banyak sekali. Nah inilah kebijakan Rasul, tapi sebatas itu kebijakannya. Sehingga di zaman Abu Bakar Siddiq seperti tadi, ada beberapa kloter ya. Ada beberapa grup sholat tarawih berjamaah, imamnya beda-beda, bacaannya beda-beda, sehingga di masjid itu menjadi rame, nggak jelas bacaannya ya, nggak indah. Maka di zaman Umar bin Khattab sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, memegang otoritas untuk membijaki urusan agama, bukan sebatas urusan sosial dan politik, masuk kepada ranah yang paling fundamental, yaitu urusan agama, syariat. Maka dibijaki, nanti malam satu masjid imamnya 1, dipilih imam yang suaranya bagus, yang fasohah, yang hafalannya bagus, yang soleh, yang paling alim. Maka ketika itu terjadi, Umar bin Khattab tersenyum dan menunjuk, hadihi nikmatu bid'ah, ini adalah bid'ah yang indah, bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Bid'ah perkara yang belum dilaksanakan di zaman Rasul, tapi mengandung hasanah, mengandung kebaikan. Nah begitu ya. Jadi syariat bersumber dari aqwalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. As-syari'atu aqwali. Lalu meningkat, beliau menjelaskan wa tariqatu af'ali, dan yang disebut thariqah itu adalah perbuatanku, amal-amalku. Perbuatanku, amalku, akhlakku. Uswah hasanah Rasulullah itu thariqah. Maka tadi dalam surah Al-Jin ayat ke-16, wa allaw istaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqo. Seandainya mereka orang-orang yang beriman istiqomah, pegang teguh menjalankan thariqah, di atas thariqah, beramal sesuai dengan amalnya Rasul, para sahabat, para tabi'in, salafus soleh, la asqainahum ma'an ghadaqo, sungguh kami akan melimpahkan, menganugerahkan kepada mereka air yang berlimpah. Ini air yang berlimpah ini, kalau dengar air orang Arab itu senang. Kenapa? Karena di sana itu gersang, maknanya luas.
rizki yang banyak, rizki yang barokah, baik rizki yang zahir, terutama rizki yang batin, kesehatan, ketenangan jiwa, anak-anak yang soleh, istri yang solehah, suami yang soleh menjadi imam, itu termasuk dari ma'an ghodaqo. Syaratnya apa? Istiqomah di atas thoriqoh, istiqomah mengamalkan amal-amal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau pun melanjutkan wal haqiqatu ahwali, dan hakikat itu adalah kondisi jiwaku. Yuk kita telisik masuk ke dalam ahwal kondisi jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembelajaran dan orientasi kita. Rasul sering menyampaikan satu kalimat, satu ungkapan, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang diriku ada dalam genggaman kekuasaannya. Ada lagi riwayat yang lain, walladhi nafsi Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggaman kekuasaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahwalnya, batinnya, jiwanya merasa ada dalam genggaman kekuasaan Allah, sehingga dirasakan kekuasaan Allah, kehendak Allah itu mengiringi amal perbuatannya. Ruku sujud yang menggerakkan adalah Allah. Mampu hadir ke masjid ini atas izin Allah, sehingga Rasul mengajarkan kalimah hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalimah hauqalah ini adalah ekspresi ahwal batin Rasulullah, ekspresi kondisi jiwa Rasulullah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kalau mengandalkan diri sendiri. Semua illa billahil aliyil adim, kecuali bersumber dari kekuasaan Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Ini harus dirasakan oleh kolbu, jiwa, perasaan kita, bukan dibaca oleh lisan saja, tapi diiringi dengan kolbu, merasakan benar ya Allah, diri ini tidak punya daya dan upaya. Hidup dihidupkan oleh Allah, makan rizki yang didatangkan oleh Allah. Seandainya dicabut saja makanannya ada, tapi dicabut nikmat makannya, tiba-tiba sakit gigi Pak, hilang kenikmatan itu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, Rasul sering merasakan itu, merasakan hadirnya Allah dalam seluruh aktivitas ini. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dalam surah At-Takwir Allah menjelaskan di penghujung surah itu, tidaklah kalian yang berkehendak dalam kebaikan itu, kecuali itu semua atas kehendak Allah Rabbul alamin, sang pencipta, sang pengatur alam semesta. Jadi jangan merasa bisa sholat sendiri. Sholat kita tadi itu digerakkan oleh Allah biiznillah, atas izin Allah. Hadirin wal hadirat ikhwani rahimakumullah. Wal ma'rifatu, Rasul pun melanjutkan, dan ma'rifat itu ra'sul mali, harta kekayaanku. Ma'rifat, mengenal kepada Allah, laksana harta kekayaan yang besar, yang banyak, yang berlimpah. Kalau dalam pandangan umat manusia kebanyakan, harta kekayaan yang mahal, yang berharga itu apa? Materi. Tapi bagi Rasulullah adalah ma'rifat kepada Allah. Orang kaya Bapak Ibu apa aja sanggup beli, betul tidak? Orang super kaya
Kalau kata istilah anak sekarang, gereji rich ya. Bapak-bapak tahu gereji rich? Orang kaya gayanya gila, saking kaya disebut gereji rich. Betul ya? Sehingga apa aja, butuh nggak butuh, main beli aja, main pamer aja. Sekarang kan lagi musim ya. Yang lucunya anak pejabat yang pamer, istri pejabat yang pamer. Akhirnya apa? Suaminya kena getahnya, dipanggil KPK. Betul ibu-ibu? Jangan suka pamer ya bu ya. Akhirnya KPK bergerak, masalah. Nah, justru dalam pandangan Rasul, harta yang paling berharga, yang paling mahal itu ma'rifat. Nah, kalau diilustrasikan gayanya orang gereji rich itu yang serba mau dibeli, butuh nggak butuh pun bahkan dibeli sebagai gengsi, prestige. Begitulah orang yang ma'rifat. Semua syariat itu dibeli, mau yang wajib mau yang sunnah dibeli, diborong pak. Kenapa? Ma'rifat kepada Allah, nggak pilih-pilih perintah itu. Wajib tentu, sunnah pun diborong pak. Sunnah mana yang belum? Oh, ini seperti jiwa Abu Bakar Siddiq. Ini kan ada kisah ya, ketika Rasul wafat, buru-buru Abu Bakar Siddiq bertanya kepada istri Rasul yang kebetulan adalah anaknya sendiri, yaitu Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah putriku, kira-kira sunnah Rasulullah yang mana yang belum ayahmu kerjakan? Pekerjaan apa yang dilakukan oleh Rasul yang belum aku kerjakan? Setelah ditimbang-timbang, oh ada ayah. Apa itu? Rasul tiap pagi tiap sore pergi ke pinggiran pasar di Madinah. Di sana ada kakek-kakek, satu riwayat lagi nenek-nenek, sudah renta ya, nenek-nenek kakek-kakek pasti renta, buta lagi. Ngapain Rasul ke sana? Ngasih makan. Oh begitu, iya. Wah, besoknya dengan semangat Abu Bakar Siddiq membawa makanan. Dicari-cari, betul juga di pinggiran pasar itu ada seorang kakek-kakek atau nenek-nenek yang duduk menunggu seseorang. Ketika tiba Abu Bakar Siddiq langsung nanya, siapa kamu? Kata Abu Bakar Siddiq, ya aku orang yang tiap pagi tiap sore melayani kamu. Ah beda katanya, cara jalannya udah beda katanya. Bukan, enggak, aku yang kemarin gitu. Ya udah katanya. Setelah itu Abu Bakar Siddiq menyampaikan, silahkan nenek, ini makanan, silahkan, ini dariku. Maka si nenek itu langsung, kamu bukan orang yang kemarin. Aku tahu kamu itu pasti bukan orang yang kemarin. Loh kenapa? Orang yang kemarin itu, ketahuilah, kalau ngasih makanan dilembutkan dulu makanannya di mulutnya, dilembutkan dulu makanan ini di mulutnya, lalu dimasukkan ke dalam mulutku. Ketika mendengar itu, Abu Bakar Siddiq langsung batinnya teringat Rasul, rindu dengan Rasul, menangis, terseduh-seduh di hadapan nenek-nenek itu, menangis, tidak tertahankan lagi. Maka si nenek itu bertanya, kenapa engkau menangis? Sesungguhnya orang yang kemarin, yang sering mengasih makan kepadamu, yang selalu melembutkan makananmu itu, ya adalah Rasulullah Muhammad SAW, dan beliau sudah wafat kemarin. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Si nenek itu langsung menjerit menangis, mengalahkan tangisan Abu Bakar Siddiq. Ia menangis sejadi-jadinya. Maka heranlah Abu Bakar Siddiq, kenapa wahai nenek engkau menangis?
Aku menyesal sejadi-jadinya. Dan hari ini, sejak ini aku akan iman. Ternyata si nenek itu nenek Yahudi. Aku akan iman kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ketika aku kemarin-kemarin disuapin, mulut ini selalu mencaci maki yang namanya Muhammad. Aku sampaikan kepada orang yang mengasih makan itu, jangan engkau percaya dengan Muhammad. Muhammad itu orang gila, Muhammad itu pendusta. Tapi orang itu tidak menjawab, tidak menyangkal apa-apa, terus saja memberi makan sampai aku kenyang. Sore pun demikian, aku caci maki lagi yang namanya Muhammad. Setelah engkau datang, aku baru tahu bahwa orang itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku sangat menyesal, dan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Inilah akhlak Rasulullah, terpadu antara syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Tidak pandang bulu, tidak melihat keimanannya atau kekafirannya. Ia layani umat. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Rasulullah itu diutus, tidaklah engkau kami utus wahai Muhammad, tapi untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Dan dibuktikan dalam sirah nabawiyahnya. Sudah sampai ke sana belum Bapak Ibu kita? Masih jauh. Kita mau sodakoh masih lihat-lihat orang. Betul Bapak Ibu? Masih nimbang-nimbang, ini penipu atau betul-betul orang butuh. Rasul nggak lihat-lihat orang, disuapin. Bayangkan Bapak Ibu, padahal si mulut nenek itu mencaci, mengumpatnya, memfitnahnya, tapi beliau tenang saja. Inilah akhlak Rasul. Kenapa? Sampai kepada puncaknya, Rasul mali al-ma'rifah. Harta yang paling berharga bagi diriku adalah ma'rifat kepada Allah, mengenal kepada Allah. Allah saja tidak pilih-pilih memberikan rahmatnya kepada seluruh alam semesta. Dipilih-pilih tidak? Tidak. Lihat orang non muslim, kafirin, musyrikin, diberi rezeki sama Allah di dunia ini. Tidak kita saja orang yang beriman kepada Allah. Rasul ma'rifat kepada Allah. Allah saja tidak pilih-pilih. Allah saja sayang kepada seluruh makhluknya. Kalau tidak sayang ya sudah binasa Israel itu. Dirahmati artinya apa? Dibiarkan. Karena itu kehendak Allah. Berlaku rahmat Allah hanya sebatas di dunia bagi orang kafir. Tapi kelak di akhirat berlakulah azab Allah, pengadilan Allah. Itulah ma'rifatnya Rasulullah kepada Allah, sehingga beliau mempraktekkan, dilayani si nenek pengumpat Yahudi itu, dan pada akhirnya dengan akhlak karimah Rasulullah, si nenek itu terketuk hatinya, terbuka pintu hidayah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, baik Bapak Ibu, mudah-mudahan kisah ini membangkitkan kesadaran kolbu kita. Jadi harus terpadu 4 rangkaian istilah ini: syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Maka selanjutnya para ulama terus menggali apa itu yang disebut dengan syariat. Tadi sudah dijelaskan, syariat itu adalah al-ahkamul munzalatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati pahamihal ulama nason austimbaton. Itu adalah syariat. Maka hijrah, kita kaitkan dengan hijrah, jangan hanya sebatas yang kita gali, yang kita kenali, yang kita pelajari itu hanya aspek-aspek syariatnya saja, dihafal, diketahui, tapi tidak dipraktekkan. Maka Rasul tadi watoriqatu af'ali, dipraktekkan langsung sendiri terdepan, mendapatkan wahyu. Rasul yang paling terdepan melaksanakan wahyu itu, ditorikohkan wahyu itu. Ditorikoh itu melaksanakan seluruh syariat-syariat Islam. Masih dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan watoriqatu hiya
al-ahdu bisyariat bi ajaimiha wal bu'du anit tasahuli. Yang disebut dengan thariqah itu adalah melaksanakan seluruh syariat dengan sungguh-sungguh dan menjauhkan diri dari sikap tasahul, menganggap remeh kepada syariat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Nah, itu namanya thariqah. Oh, kalau yang namanya banyak itu apa? Itu namanya madrasahnya. Gurunya beda-beda, dinisbatkan kepada para gurunya supaya apa? Jelas alamatnya, identitasnya. Seperti kita sekolah. Sekolah ada namanya, Bu? Ada. Gurunya beda-beda, Bu? Iya. Pelajarannya sama? Sama. Tingkat SD pelajarannya sama, level menengah pelajarannya sama, level atas bahkan perguruan tinggi sama pelajarannya. Tapi gurunya beda, universitasnya namanya beda-beda. Yang penting legal. Tapi prinsipnya adalah thariqah itu melaksanakan seluruh syariat dengan sungguh-sungguh dan menjauhkan diri dari sifat tasahul, menganggap remeh, mengenteng-enteng syariat sehingga meninggalkannya. Naudzubillah min dzalik. Tahta riayatin min arifin billah min ahli nihayah. Nah, beliau menggarisbawahi supaya efektif menjalankan Islam, mentorikohkan dinul Islam ini tahta riayah, di bawah bimbingan arifin billah min ahli nihayah, ulama yang arif billah, yang makrifat kepada Allah. Seperti tadi Rasulullah selalu makrifat, sehingga berperilaku seorang arif billah ini seperti perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ulama pewaris, mewarisi ilmu sekaligus mewarisi amal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sebatas ilmu. Kalau hanya mewarisi sebatas ilmu, maaf bapak-bapak, orang-orang orientalis banyak yang hafiz Quran, bahkan yang banyak yang hafal ribuan hadis. Dulu ada orang Belanda, namanya apa? Snockhogen, betul nggak? Namanya diganti itu ketika pergi ke Mekah, belajar di Mekah belasan tahun. Dia orang Belanda, mengambil jurusan filsafat Islam, doktoralnya itu. Nggak tanggung-tanggung, belajarnya langsung di Mekah. Banyak ulama Mekah waktu itu terperdaya juga. Berbaik sangka dia masuk Islam. Sholat, seluruh syariat diamalkan, paham tentang Islam, tapi niatnya ingin mencari celah di mana titik lemah umat Islam, dan dia dapati titik lemah itu dari konteks khilafiyah, perbedaan madhab. Wah, ini maka pantas datang ke Indonesia waktu itu, memecah belah. Di Sumatera Barat ada perang Padri, dipecah belah. Imam Bonjol berperang dengan adat istiadat, dipecah belah, diadu domba umat Islam karena ia paham tentang Islam. Bukan itu yang disebut ulama pewaris, bukan sebatas ilmu, karena ilmu bisa dipelajari oleh siapa saja, tanpa iman pun bisa. Di dunia barat dipelajari tentang Islam, tapi mereka hampa dengan iman. Bukan itu yang disebut ulama pewaris. Al ulama warasatul anbiya adalah yang mewarisi ilmunya dan amal-amalnya, mewarisi syariatnya, mewarisi thariqahnya, mewarisi hakikatnya, mewarisi ma'rifatnya. 4 istilah ini harus kita pelajari, kita rasakan sendiri. Hadirin wal hadirat ikhwani rahimakumullah. Maka hijrah ini harus pindah, bukan berarti meninggalkan pindah itu, tapi menggabungkan. Dalam konsep ilmu tasawuf, bukan hijrah tadi itu meninggalkan, tapi menggabungkan. Mutajalimani, menggabungkan, saling berkaitan, bereratan, saling membutuhkan. Bainal haqiqati was syariah, antara hakikat dan syariat itu saling menyatu, saling membutuhkan. Maka disebut hakikat itu, Bapak Ibu, dalam kitab Tanwirul Qulub
Wa annal haqiqata samratu thariqah. Dan adapun yang disebut dengan hakikat itu adalah buah dari bertarekat, melaksanakan Islam dengan sungguh-sungguh. Di bawah bimbingan ulama, diajarkan, dibimbingkan. Maka akan mencicipi buah dari thariqah yang disebut dengan haqiqah. Tanda yang pertama orang yang mendapatkan hakikat disebutkan riqatul hijab bainal abdi wa rabbih. Semakin tipis penghalang hamba dengan Robnya. Kolbunya itu tidak terhijab lagi. Dimanapun, kapanpun, ia merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ihsan. Ini yang disebut dengan hakikat. Ahwal batin, merasa muraqabah, diawasi oleh Allah. Kenapa? Riqatul hijab bainal abdi wa rabbih. Tersingkap hijab, semakin tipis hijabnya, bahkan hilang hijabnya yang menghalangi kolbunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga nampaklah kekuasaan Allah ini dirasakan oleh kolbunya. Itulah dimensi hakikat buah dari thariqah. Sehingga nanti pada gilirannya ma'rifat, selalu mengenal kepada Allah. Fisiknya melihat alam, tapi kolbunya menangkap sisi hakikat dan makrifat kepada Allah, bahwa ini semua ada yang menciptakannya, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diajarkan oleh Rasul, kalau melihat yang indah-indah, diajarkan kalimat Masya Allah. Ini semua adalah kehendak Allah. Takjubnya bukan kepada keindahannya semata, tapi takjubnya kepada sang pencipta keindahan itu. Dapat nikmat, Masya Allah, Alhamdulillah, wa syukurillah. Ini ma'rifat. Datang nikmat, mengenal yang mendatangkan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah yang harus kita hijrahkan. Orientasi kolbu kita menggapai dan merasakan sisi syariat, ada hakikat. Maka disampaikan oleh para ulama, fal haqiqatu bila syariatin batilah. Maka hakikat tanpa syariat, merasakan hadirnya Allah tapi enggan sholat, ini disebut batilah, itu batil. Ada orang bicaranya hakikat, hakikat. Kalau dapat nikmat itu adalah hakikatnya dari Allah, semua dari Allah. Tapi diajak sholat nggak mau, Pak, karena sudah sampai ke hakikat. Batilah, itu adalah ajaran yang batil, jauhi. Bicara hakikat tapi mengabaikan, meninggalkan syariat, bahkan mengajarkan kepada jamaahnya kalau sudah mencapai hakikat meninggalkan syariat, itu adalah batilah, itu adalah ajaran yang batil di luar Islam. Kalau sudah menggapai hakikat dan makrifat meninggalkan syariat, yang paling duluan ya Rasulullah. Justru Rasul yang paling tegak syariatnya. Sholatnya tengah malam itu tidak kenal waktu. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah cemas dan takut ketika Rasul sujud, sahdu, larut, bahkan pana kolbunya, merasakan kekuasaan Allah, tak bergerak, tak bergeming. Khawatir Rasul wafat ketika sujud. Sampai-sampai digerak-gerakan kaki Rasul, ternyata Rasul masih ada. Rasul menyelesaikan sholat, baca salam, senyum kepada istrinya. Kenapa wahai istriku? Kata Siti Aisyah, aku khawatir engkau wafat di dalam sujud. Kenapa engkau begitu lama ya Rasulullah sujudmu? Bukankah engkau sudah dijamin surga? Bahkan kalaupun engkau jatuh dosa sudah dijamin ampunannya. Maka Rasul menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Apalah akunu abdan syakuro ya Aisyah,
Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang paling pandai bersyukur? Sujudku tadi adalah sujud syukurku atas nikmat-nikmat Allah, baik yang zahir terutama yang batin. Rasul ketika sujud merasakan betapa dekatnya dengan Allah. Wasjud waqtarib, dan sujudlah kalian waqtarib, dan rasakan kedekatan dengan Allah. Nikmat di balik sujud. Inilah hijrah yang hakiki dari syariat, disempurnakan dengan mencicipi hakikat. Di tengah-tengahnya ada jembatan yang indah, yang lurus. Itulah thoriqoh, itulah siratal mustaqim yang kita minta setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah thoriqoh yang hak, yang akan menghantarkan kita hijrah ilallahi wa rasulih, hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Sebagai penutup, ada satu ilustrasi dari Syekh Ibnu Athaillah. Hijrah kita harus hijrahnya itu sampai kepada tujuan utama. Kita dalam hidup harus punya cita-cita, visi dan misi, cita-cita bersama. Suami istri harus cita-citanya sama. Apa? Kepada Allah. Cita-cita utama kita, ujung dari tujuan kita harus Allah. Wa anna ila rabbika muntaha. Dalam surah An-Najm disebutkan wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah al-muntaha, segala tempat kesudahan, ujung dari segala kesudahan, tempat berakhirnya segala tujuan. Artinya kita mana cita-cita utama kita adalah Allah. Nah, ini menjadi tujuan hijrah kita. Nah, beliau menjelaskan dalam kitab Hikam, la tarhal min kaunin ila kaunin, janganlah engkau bergerak, melangkahkan kaki dari makhluk ke makhluk, dari alam ke alam, dari benda ke benda, dari materi ke materi. Kalau demikian, patakuna kahimahir roha, maka engkau itu seperti keledai di pegilingan gandum. Coba lihat, perhatikan apa yang dilakukan oleh keledai, himar di pegilingan tepung gandum. Pagi berangkat, sampai sore tiba di tempat yang pertama ia beranjak. Betul tidak? Muter-muter. Yasiru wal makanul ladir tahala ilaihi huwal ladir tahala minhu. Ia bergerak dari pagi, sorenya selesai di tempat awal ia beranjak. Setar pagi, finishnya disetar lagi. Udah capek, berkeringat, habis waktu, jalan di tempat. Ini khawatir kita seperti itu. Usia sudah 60, mau 70, jalan di tempat, habis umur, habis energi, jalan di tempat. Kenapa? Cita-cita kita, niat kita itu hanya ingin mencari benda, makhluk, pujian orang. Datang sholat subuh berjamaah ingin ditilai baik, ingin ditilai soleh oleh orang lain. Itu dari makhluk ke makhluk. Ibadahnya itu ingin ditilai baik oleh manusia. Itu seperti himar di pegilingan gandum, capek, habis umur jalan di tempat, tidak sampai kepada tujuan utama karena nggak punya tujuan hidupnya, muter-muter terus. Pengennya benda ke benda lagi, sudah punya ini pengen punya itu, terus muter, padahal bukan kebutuhan. Di rumah pun ada. Biasanya siapa, Bu? Langsung senyum ibu-ibu. Benda ke benda terus. Itu seperti maaf keledai di pegilingan gandum. Walakinir hal, akan tetapi berjalanlah engkau minal akwani, dari benda-benda, dari makhluk-makhluk ini, dari alam-alam ini yang Allah ciptakan semua, ilal mukawwini, kepada sang pencipta alam semesta ini. Dialah Allah Rabbul Alamin. Jadi hidup kita ini di dunia ini harus punya tujuan kepada Allah. Itulah orang yang hijrah hakiki, hijrah maknawi. Bukan ke benda nanti habis waktu, ketika datang sakaratul maut, malakal maut, baru sadar
alhaakumut takasur hatta jurtumul maqabir, melalaikan kalian at-takasur, bermegah-megah, berlomba-lomba, menumpuk-numpuk harta benda, seperti himar tadi, seperti keledai tadi. Berangkat langkah pertama benda, langkah kedua benda, sampai sore langkah-langkahnya benda lagi, harta lagi, at-takasur, ditumpuk-tumpuk di hatinya. Hatta jurtumul maqabir, sehingga datanglah masuk ke liang kubur baru sadar. Sebagaimana nasihat Sayyidina Ali, an-nasu nuyamun wa idamatu ingtabahu. Manusia ini kebanyakan di dunia ini hidupnya seperti orang tidur. Sungguh pun ia berjalan tapi ngelindur, Pak. Sungguh pun bekerja, sungguh pun menjadi pejabat, tapi ngelindur, Pak. Banyak pejabat ngelindur, Pak. Nuyamun, karena ia tidur hatinya, tidak hidup. Wa idamatu ingtabahu, baru setelah dia mati baru hidup hatinya, baru sadar hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana dalam surah Al-Munafiqun disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian terlalaikan, disibukkan oleh urusan harta dan anak-anak kalian. Sibuk, Pak, kalau ada urusan keluarga, waktu itu serasa kurang 24 jam itu. Kalau ada yang jualan waktu, dibeli, Pak. La tulhikum, jangankah kalian itu dilalaikan oleh urusan harta dan anak-anak atau keluarga atau jabatan atau usaha. Ang zikrillah, dari mengingat Allah. Lupa dengan Allah, lupa dengan akhirat, serasa akan hidup selama-lamanya di dunia. Barang siapa yang seperti itu, itulah orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Maka infakkanlah sebagian daripada harta yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang nanti kepada salah seorang di antara kalian al-maut, kematian, baru ia berkata, duhai Tuhanku, seandainya engkau tangguhkan sesaat saja kematian ini, fa'asoddaqo, aku akan bersodaqo. Ketika datang sakaratul maut, malakal maut sudah memegang ubun-ubunnya, baru memandang hartanya, aduh sayang, harta ditinggalkan tapi lupa tidak disodakohkan di jalan Allah. Baru mau sodakoh kalau sudah nyawa di tenggorokan, naudzubillah. Wa akum minas solihin, aku akan menjadi orang soleh. Ingin sholat berjamaah di masjid terus, ya Allah, tangguhkan saja ya Allah sehari dua hari. Tidak bisa. Baru sadar kalau sudah ijro'il tiba, na'udzubillahi min dalik. Mudah-mudahan Allah bangkitkan terus, hijrahkan terus kalbu kita dari kondisi yang goplah, yang lalai, menjadi yaqdoh, menjadi sadar, hati yang sadar menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu, yuk sama-sama kita muhasabah. Sudahkah kita hijrah di jalan Allah, menghijrahkan kolbu kita, kolbu yang goplah kemarin-kemarin, yang selalu disibukkan hati kita dengan urusan harta, urusan anak-anak, urusan keluarga, urusan jabatan, karena ingin mendapatkan pujian makhluk. Lupa ada pujian terbaik dari Allah, ridho dan kasih sayangnya. Itulah yang harus menjadi cita-cita kita. Yuk kita hijrahkan hati kita. Mari kita lihat diri kita. Semua ini akan dimintai pertanggungan jawab. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, seluruhnya akan dimintai pertanggungan jawab. Kelak di akhirat, Allah akan sidang kita satu persatu. Setiap orang akan disidang, akan diadili oleh Allah. Bahkan setiap perkara akan digelar perkara itu. Subhanallah. Kalau kita ingat itu, bergetar kolbu kita. Belum siap ya Rob kami menghadapi hari itu. Kami sadar bekal ini sangat kurang. Justru
Di pundak ini bertumpuk dosa dan kemaksiatan masa lalu. Maka di tempat yang mulia ini ya Rob, kami memohon ampuni seluruh dosa-dosa kami. Kami sadar dengan datangnya tahun yang baru ini, sadar kesempatan semakin berkurang ya Rob, karena Engkau telah tentukan di alam ajali umur kami, ajal kematian kami telah Engkau tentukan waktunya, tempatnya, asbabnya. Ya Rob, sebelum datang itu semua, bangkitkan kolbu kami. Ya Rob, dengan seiring kalimat istighfar ini, gugurkan dosa-dosa kami, hapus catatan-catatan buruk kami dalam kitab catatan amal kami. Mari sama-sama Bapak Ibu kita istighfar kepada Allah, iringi dengan jeritan kolbu yang berharap penuh kepada Allah, menjerit kolbu kita, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa masa lalu kita. Rasul menyampaikan alamatus sa'adah dikru dunubil madiyah, tanda orang yang akan bahagia selamat di dunia dan akhirat selalu ingat dengan dosa-dosa masa lalunya, lalu ia bergerak bangkit tobat. Mari sama-sama kita istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Terus diulang-ulang. Rasul sering mengulang-ulang kalimat istighfar ini, bahkan dihitung oleh para sahabat sampai 100 kali setiap majelis. Bahkan Rasul menyampaikan, ya ayuhan nas, ala wa inni tubu ilallah wa astaghfiruh kulla yaumin mi'ata marrah. Wahai manusia, ketahuilah aku tobat kepada Allah, istighfar, memohon ampun sehari semalam tidak kurang dari 100 kali. Itu jiwanya, jiwa yang mulia. Bagaimana dengan kita, jiwa kita masih banyak kotoran. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih.